Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 39 ayat 1 sampai 2. Yeah.
12 Tema ibadah kita hari ini, Allah melawat umatnya manang debata manopo bangsun. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor dan dua grup di gereja masih tetap seperti biasa. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat di minggu yang lewat 19 orang, sekolah minggu 9 orang. Titik atau pengumuman yang pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan, pimpinan majelis, pimpinan resort jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur, janji iman, doa kita Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwaktakan setiap minggu, kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 16 Februari 2025 mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal 100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. 5. Jadwal perayaan Natal HKIP Penerangan Jambi. Yang pertama, Natal bersama keluarga Jumat 19 Desember 2025 telah terlaksana dengan baik, syukur kepada Tuhan. Yang kedua, perayaan Natal umum Rabu tanggal 24 bulan 12 2025 atau malam Natal masuk pukul 16.00 WIB. 3. Pesta Natal pertama Kamis tanggal 25 Desember 2025 masuk pukul 10.30 WIB. Yang berikut, pesta Natal kedua kita laksanakan di rumah masing-masing mengingat di saat itu kondisi yang sebagian melaksanakan pekerjaan. Yang keenam, ibadah Minggu 28 Desember 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Yang keempat, renungan Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah tetap disediakan. Mari kita tetap berikan waktu walau sebentar membaca firman Tuhan untuk menyandu hari-hari kita supaya Tuhan tetap menyertai. Yang kelima, laporan keuangan mingguan. Kesaluman 66 ayat 13 mengatakan, dibahini masuk hakku majabun, membuat akka belian situ tungol, menggarap akka baga-bagaku tuho. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan bulanan dari keluarga sudah kita lihat di situ. Uang keluar sudah tetap diuraikan, termasuk yang ada di situ ongkir bantuan pakaian untuk bencana alam ke pusat. Itu ada awalnya ada 4 atau 5 karung itu kita press dan sebagian sudah disortir supaya jangan menjadi masalah terhadap yang terdampak karena di antara pakaian yang sudah dikumpulkan di konsistori banyak kami lihat yang sobek dan yang tidak layak lagi, sehingga tidak kita kirimkan semua. Dua karung, satu yang begitu besar, satu yang sedang, itulah yang kita kirimkan ke pusat
dan berkoordinasi dengan sekretariat ataupun kantor pusat. Dari kantor pusat menjemput ke loket Andipo dan mereka menyalurkan terhadap pihak-pihak yang layak untuk menerima bantuan pakaian itu tadi. Itulah penjelasan dari ongkos bantuan pakaian untuk bencana alam itu. Jadi pakaian itu dikumpulkan oleh Inang Torus dengan tulus hati dan kita mengirimkannya ke kantor pusat. Yang kedua, kalender tahun 2026 sudah sampai kemarin. Nanti sesudah kita selesai ibadah, tolong dibawa, akan kami bagikan nanti satu kalender per kakak. Yang berikut almanak untuk pelayanan di Perhalado sudah ada di situ dengan pulsa listrik, spanduk yang perayaan Natal kita, ongkos kirim kalender, impor aja kita, dan untuk 1 tahun sudah dikirimkan ke pusat karena sesuai informasi kantor pusat akan tutup tanggal 23 melaksanakan hal-hal terhadap dulu jemaat dan kesor. Bantuan liturgi air mineral sudah ada di situ dan kami mohon kalau ada salah nominal kami minta maaf dan tolong dikoordinasi. Rekapitulasi sudah diuraikan. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya hal-hal yang dihentikan kemajuan daripada gereja kita Tuhan bantu untuk kemenangannya. Demikian juga untuk daftar sesuai dengan jemaat, mari kita mohon bantuan Tuhan supaya bisa Tuhan berikan rezeki bagi kita semuanya melalui apa yang kita kerjakan, supaya ke tahun depan semakin bisa tertutupi semuanya hal sesuai dengan yang kita sepakati. Amsal 4 ayat 25 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Akhirnya atas nama pimpinan Kesot, pimpinan jemaat dengan seluruh Perhalado mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan menempatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Alkitab kita, nas khotbah pada minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-79. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan ayat 79. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami akan mulai dari ayat yang ke-67. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, sebab ia melawat umatnya dan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak berkala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi.
bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Karena ketika Advent pertama telah tiba, kita boleh menjalaninya. Advent pertama, kedua, ketiga, dan sampai dengan pada saat ini kita memasuki Advent yang terakhir, yaitu Advent yang keempat. Di mana Bapak Ibu dan kita semua yang terkasih, Advent itu sendiri yang berarti menyambut. Siapakah yang disambut? Yaitu Yesus Sang Juru Selamat untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu kita patut bersyukur selama 3 kali Advent kita boleh menyambutnya, dan pada saat ini itu Advent yang terakhir, yaitu masa penyambutan kita yang terakhir. Artinya kita menyadari di dalam masa-masa tersebut kita masih boleh memperoleh kesehatan, kita masih boleh memperoleh hidup yang daripada Tuhan, dan semuanya itu hanya oleh karena Allah yang melawat umatnya. Oleh karena itu berketepatan dengan tema pada minggu Advent yang keempat ini, yaitu Allah melamar, Allah melawat umatnya. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir secara serius bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia itu mengapa mau melawat umatnya? Jika kita melihat keberadaan kita di hadapan Allah, siapakah kita ini? Jika kita melihat dari posisi kacamata Allah itu sendiri memandang manusia, kita itu seperti debu yang kecil yang hampir tidak terlihat. Namun, mengapa Allah masih mau melawat saya, melawat Bapak Ibu, dan melawat kita semua? Dan kalau kita pikir juga Bapak Ibu, karena keberdosaan kita, karena senantiasa manusia kembali lagi melakukan dosa, rasanya mustahil, sangat mustahil kita dapat mengharapkan pemeliharaan Tuhan, kita dapat mengharapkan lawatan Tuhan, kita dapat mengharapkan kasih karunia Tuhan. Sangat mustahil. Tetapi dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca tadi Bapak Ibu dalam Lukas 1:67 sampai dengan 79, yaitu nyanyian Zakaria, kita melihat ada 2 hal penting tentang alasan mengapa Allah melawat umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan yang terkasih, kita patut bersyukur. Kalau kita mengingat kembali, apa sih yang dulu kita terima dari Allah? Mungkin pasang surutnya kehidupan telah kita alami, naik turunnya ekonomi sudah kita alami, tapi Tuhan tidak membiarkan hal tersebut. Kadang kita berada paling bawah sekalipun, pasti Tuhan akan mengangkatnya. Itulah bentuk daripada lawatan Tuhan. Bahkan hal yang terkecil yang hampir dilupakan oleh manusia, lawatan yang sangat luar biasa sebenarnya, yaitu napas kehidupan. Ketika kita tidur di malam hari, di pagi hari kita dapat terbangun dari tempat tidur kita, itu adalah bentuk lawatan Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan Bapak Ibu, mengapa Allah masih mau melawat kita. Tadi saya katakan ada 2 hal yang penting, alasan mengapa Allah melawat umatnya. Kalau kita melihat kembali Bapak Ibu di ayat yang ke-68 sampai dengan 75, saya pikir ini tidak perlu dibaca sekarang. Boleh kita baca nanti di dalam rumah kita masing-masing atau dalam hati kita. Di dalam ayat 68 sampai dengan ayat 75, pertama lawatan Allah menyelamatkan umatnya memang merupakan rencana Allah sejak awal. Oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjian dengan Abraham, nenek moyang Israel. Memang dahulu Bapak Ibu, lawatan Allah itu terhadap bangsa Israel sungguh luar biasa. Karena ada satu janji, ada satu padan yang harus Allah tepati senantiasa sampai dengan akhirnya kepada Abraham. Dan bentuk lawatan daripada Allah itu bukan ketika Israel itu ada, tidak. Melainkan semasa penciptaan pun lawatan Allah telah ada pada kita. Mari kita mengulas kembali dalam Kejadian 1 bagaimana penciptaan. Mengapa Allah tidak menciptakan manusia terlebih dahulu? Baru Allah menciptakan langit dan bumi, awan, terang, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Itu semua Bapak Ibu hanya dengan satu tujuan, yaitu lawatan Allah.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan segala sesuatunya, dan pada hari yang terakhir Allah menciptakan manusia. Dan sangat jelas semuanya itu Allah kerjakan agar kebutuhan manusia boleh terpenuhi. Itulah salah satu bentuk lawatan Allah. Semua telah ada sejak dahulunya, telah Allah rencanakan dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya pikir tidak ada satupun alasan bagi kita untuk kita berhenti mengucap syukur. Mungkin memang yang sekarang kita alami sakit, mungkin yang sekarang kita alami bagaimana ekonomi itu menurun, mungkin yang sekarang kita alami bagaimana masa depan seorang anak yang harus dipikirkan cukup atau tidak. Tetapi jikalau kita pikirkan semuanya Bapak Ibu hanya oleh karena pemikiran kita, semua itu adalah terbatas. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu dituliskan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan kalau kita juga mengulas kembali Bapak Ibu, bagaimana lawatan Allah terhadap Israel. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang bobrok, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegak teguh, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, tetapi Allah telah berjanji mereka akan diselamatkan, mereka akan dilawatkan oleh Allah, mereka akan dipelihara. Bagaimana Allah memelihara mereka di dalam padang gurun, demikian juga dengan kita. Aut sugari di dong nama tonga-tonga langit yang menginang di Sarimon di Batado, bunga yang di taman pun yang tidak berhias diri, Tuhan menjadikannya indah lama hitam. Jolma dan dihahulungi Tuhan di Bata. Dan yang kedua Bapak Ibu, alasan Allah harus melawat kita. Yang kedua, boleh nanti kita baca di dalam ayat yang ke-77 sampai dengan ayat yang ke-79. Kalau memang dahulu Allah menyelamatkan, kalau dahulu Allah hanya melawat oleh bangsa Israel, tetapi kalau kita melihat sekarang setelah membaca nas firman Tuhan tadi, sekarang lawatan itu berkembang luas. Tidak lagi hanya milik satu bangsa, tidak lagi hanya milik bangsa Israel, tetapi sudah melampaui batasan bangsa dan berkat-berkat jasmania. Karena yang dijanjikan Allah bukan hanya sekedar masa depan saja, tidak, tetapi ada penebusan, ada kelepasan, dan ada naungan manusia, naungan Allah terhadap manusia dari maut, dan anugerah untuk menikmati damai sejahtera yang daripada Allah. Dan sekarang Bapak Ibu, supaya lawatan itu yang sekarang itu tercapai, yaitu pengampunan dosa tadi, keselamatan terhadap manusia tadi, Allah membangkitkan Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang melawat manusia. Kalau kita melihat sedikit lagi Bapak Ibu, Yohanes, dia adalah salah seorang nabi Allah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk memberitakan pemberitaan tentang pertobatan, yang menyadarkan umat, yang menyadarkan manusia akan dosa-dosa mereka, dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua, dan mengarahkan mereka kepada kebutuhan pengampunan dosa. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu bagaimana khotbah beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang tampil memberitakan pertobatan. Kita melihat bagaimana orang Farisi, bagaimana orang Saduki, mereka yang mencekal, mereka yang mencobai Yohanes. Terkadang demikianlah juga dengan kita. Kita mau menjadi seperti orang Farisi. Ketika kita melakukan kesalahan itu sendiri, kita berpikir di pola pandang kita adalah yang benar. Tetapi di kacamata orang lain, kita adalah orang yang salah. Kembali lagi Bapak Ibu, jati diri manusia adalah jati diri yang ingin selalu benar.
tanpa kita sadari, kita hampir mau seperti orang Farisi yang tidak menyadari kesalahan mereka, yang senantiasa merasakan dia benar, yang senantiasa merasakan dia adalah orang-orang yang terpilih, padahal sebaliknya mereka adalah orang yang terbuang. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis memberitakan pemberitaan tentang pertobatan di Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita tidak tahu seberapa dekat, kita tidak tahu seberapa kapan datang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama berjaga-jaga. Mari kita sama-sama merasakan Allah yang melawat kita. Jadi lawatan Allah akan disambut dengan pertobatan yang sejati. Ketika pertobatan sejati itu telah kita jalankan, dan akhirnya pasti akan dilanjutkan dengan ibadah sejati. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya jika kita menjadi seperti Yohanes yang dimaksudkan di dalam pemberitaannya. Betapa indahnya ketika kita adalah manusia-manusia yang hidup di dalam pertobatan. Betapa indahnya ketika kita menjadi manusia yang membuahkan, yang memiliki buah daripada pertobatan itu. Kita tidak hanya menjadi pendahulu, kita tidak hanya menjadi seorang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk melalui umat manusia, tetapi kita menjadi alat untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika lawatan Allah itu sudah ada pada kita, kita merasa dilawatkan oleh Allah, kita merasa diberkati, benedictus, terberkati. Seperti semboyan HKIP, kita diberkati untuk menjadi berkat. Porludo sadar tamanginan, sudah nanam tajalu sih Tuhan debata, makite akap pasu-pasu, adong do deba pasu-pasunan, adong dihitak nabunani dongata. Contoh kecil, mungkin ketika kita memiliki sesuatu yang ada pada kita, entah itu harta benda dan lainnya, pasti dibalik semua itu ada milik orang lain. Yaitu ketika kita berbelanja, ada yang pasti pemilik warung tersebut mengambil untung sedikit. Itulah berkat daripada mereka. Ketika kita melihat orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, bencana, dibalik berkat yang kita punya, dibalik apa yang kita ada, itu adalah sebagian milik daripada mereka. Kita sumbangkan melalui perpanjangan tangan kita untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Porludo saudara tamanang, semboyan tersebut bukanlah semboyan yang hanya diaplikasikan secara biasa-biasa saja, tidak. Tetapi itu harus benar-benar dinyatakan, itu harus benar-benar diwartakan. Bukan tentang seberapa banyak. Alai, sian, iasni, rohat tadui. Dan semuanya itu bukan tentang semata-mata tentang materi, tetapi marhite taniang pek marhite akal buku nabui talebon, itu merupakan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Alani kita nahin kalau bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berguna adalah ketika kita boleh dipakai Allah sebagai tim perpanjangan tangan Tuhan, di mana seperti yang saya katakan, Allah telah memberkati kita dan kita kembali memperpanjangkan tangan kita untuk memberkati orang, untuk membantu orang. Kalau kita melihat Bapak Ibu, seorang yang bernama Benedictus itu yang berarti berkat. Naima mulut tahun gede pasu-pasu, naima keluarga tak gede pasu-pasu, naima budiat tak gede pasu-pasu, jalan naima sude akan tahu di bagasan galuh ari, boy gede pasu-pasu. Al-Mahitei, nampaklah semua, terlihatlah semua lawatan Allah pada kita yang senantiasa bersyukur di setiap harinya maupun hal terkecil apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada saat ini yang bertema Allah melawat umatnya, kiranya kita senantiasa merasa terberkati. Ketika kita merasa terberkati, kiranya juga kita senantiasa memberkati orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bernyanyi.
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent.